Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Satya Nugraha dengan NPM 22150610887. Pada video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan program MSB saya dengan mata kuliah yang saya konversikan di semester 5 kemarin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang saya pelajari di program MSB saya bersama mitra saya Bangkit 2024. Jadi di Bangkit 2024 ini sendiri saya belajar di 3 platform. Saya mengambil learning path cloud computing. Untuk pertama di platform pertama itu di Coding Indonesia, saya belajar ada 9 course. Yang pertama ada memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Yang kedua belajar dasar pemrograman web. Yang ketiga pengenalan ke logika pemrograman. Yang keempat belajar dasar Git dengan GitHub. Yang kelima belajar dasar pemrograman JavaScript. Yang keenam belajar membuat aplikasi backend untuk pemula dengan Google Cloud. Yang ketujuh menjadi Google Cloud Engineer. Yang kedelapan belajar dasar AI. Yang kesembilan belajar penerapan machine learning dengan Google Cloud. Untuk yang ternyata ada 10 di decoding sebentar. Jadi untuk di decoding sendiri yang terakhir itu ada sebentar. Itu saya ada belajar simulasi ujian Associate Cloud Engineer ini untuk simulasi akhirnya, dan yang terakhir itu ada capstone project untuk di Bangkit itu. Ini ditambah terlebih dahulu. 10 simulasi ujian Associate Cloud Engineer. Nah, yang untuk platform kedua itu Google Cloud Skill Boost. Nah, di platform ini saya belajar tentang yang ada 3 course. Yang pertama itu ada Google Cloud Computing Foundation Certificate yang ada isinya juga di dalamnya yang banyak. Lalu yang kedua ada Cloud Engineer Learning Path. Yang ketiga ada DevOps Engineer SRE Learning Path. Untuk platform ketiga itu Coursera. Nah, di Coursera sendiri saya mendapat kelas tambahan sesuai dengan minat saya, itu ada Cyber Security Professional Certificate. Jadi untuk course wajibnya itu ada di Decoding Indonesia dan Google Cloud Skill Boost. Untuk Coursera sendiri ini merupakan course tambahan saya yang diberikan oleh Bangkit. Nah, untuk keterkaitannya sendiri, sebelum saya menjelaskan tentang capstone project juga sekalian, jadi di keterkaitan sendiri di mata kuliah yang dibina ini yang saya konversikan, yang pertama ada jaringan komputer lanjut 1. Untuk jaringan komputer lanjut 1 sendiri itu keterkaitannya cloud computing ini kan sangat bergantung pada jaringan komputer untuk memastikan konektivitas yang stabil dan aman. Yang kedua ada kita bisa memahami protokol jaringan TCP, IP, HTTP, DNS, VPN, BGP, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat penting dalam cloud computing. Lalu ada konsep load balancing dan content delivery network atau CDN digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan cloud. Yang lalu ada juga software defined networking atau SDN dan virtual private cloud VPC yang diterapkan di cloud seperti GCP, AWS, dan Azure. Nah, implementasi saya sendiri di Bangkit itu saya mempelajari Google Kubernetes Engine atau GKE dan bagaimana jaringan bekerja dalam sistem berbasis cloud. Yang kedua, saya juga mengatur virtual private cloud, subnetting, firewall rules, serta peering connection dalam Google Cloud. Untuk jaringan komputer lanjut 1 seperti itu. Lalu yang kedua ada keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi. Nah, keterkaitan dengan cloud computing sendiri, itu keamanan adalah aspek krusial dalam cloud computing yang seperti kita tahu, terutama dalam melindungi data, sistem, dan infrastruktur cloud dari serangan cyber. Lalu yang kedua ada saya memahami konsep Identity and Access Management atau IAM untuk mengontrol hak akses pengguna di cloud di dalam Google Cloud Skill Boost tadi yang saya jelaskan. Lalu saya juga menggunakan enkripsi data seperti AES, RSA, terus TLS, SSL. Itu saya gunakan untuk melindungi data dalam penyimpanan dan saat dikirim melalui jaringan. Lalu saya juga diberi pemahaman tentang serangan cyber seperti DDoS, terus SQL injection, terus man in the middle atau MITM, dan phishing yang sering terjadi dalam sistem berbasis cloud. Nah, untuk tambahan sendiri dari course yang saya ambil tadi di Coursera yang diberikan oleh mitra saya Bangkit, saya dapat course Cyber Security Professional Certificate. Nah, di sini saya lebih dijelaskan apa itu keamanan dalam cyber tadi. Itu saya Security Operation
insiden responnya, saya mempelajari cara mendeteksi dan mengatasi ancaman keamanan cloud. Lalu ada juga network security-nya, penggunaan firewall seperti yang tadi VPN, EDP, terus atau IPS-nya, terus zero trust arsitektur untuk mengamankan jaringan cloud, terus ada juga SIEM yang seperti Security Information and Event Management. Lalu dia menggunakan Google Chronicle Security untuk mendeteksi anomali keamanan di cloud. Nah, implementasi saya di Bangkit tadi seperti yang saya jelaskan barusan, itu saya udah menggunakan Google Cloud Security Command Center-nya untuk mendeteksi dan mengelola ancaman keamanan di cloud. Lalu saya juga menerapkan Cloud IAM dan Role Based Access Control atau RBAC. Itu saya gunakan untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang berhak. Lalu saya juga melakukan penetration testing atau vulnerability assessment menggunakan alat seperti Kali Linux dan kawan-kawannya dan lain-lainnya di Google Cloud Skill Boost tadi. Lalu mata kuliah ketiga itu ada tata kelola teknologi informasi. Nah, untuk tata kelola teknologi informasi ini sendiri, saya mengatur bagaimana organisasi ini mengadopsi cloud computing secara strategis dan efisien. Terus saya juga mengelola risiko dalam adopsi cloud, termasuk kepatuhan regulasi. Terus ada juga yang lain-lainnya. Yang saya implementasikan di Bangkit juga itu ada saya mempelajari FinOps atau Financial Operation untuk mengoptimalkan biaya penggunaan cloud. Lalu saya juga menggunakan cloud monitoring dan cloud login untuk mengawasi performa layanan berbasis cloud di Google Cloud Skill Boost tadi. Lalu saya juga mengelola compliance and auditing menggunakan Security Command Center di Google Cloud Skill Boost tadi. Nah, terus mata kuliah keempat virtualisasi dan cloud computing. Nah, untuk virtualisasi itu merupakan teknologi inti dalam cloud computing kan. Jadi kita harus memungkinkan kita harus resource sharing dan efisiensi penggunaan server tadi. Nah, untuk implementasi di Bangkitnya tadi sendiri, saya di virtualisasi cloud computing ini di Bangkit, di mitra saya menggunakan Compute Engine untuk menjalankan VM berbasis cloud di Google Cloud Skill Boost yang merupakan bagian dari virtualisasi dan cloud computing tadi, yaitu Compute Engine. Lalu saya juga menerapkan Google Kubernetes Engine atau GKE untuk menjalankan aplikasi berbasis microservice. Lalu ada juga saya menggunakan cloud function dan cloud run untuk membangun aplikasi berbasis serverless computing di Google Cloud Skill Boost tadi. Saya juga belajar untuk capstone project juga, nanti bakal saya lebih jelaskan lebih lanjut. Di capstone project. Jadi untuk apa yang saya pelajari di Bangkit ada di 3 course ini dan sudah saya jelaskan tentang ininya hubungannya. Jadi selanjutnya saya bakal menjelaskan capstone project saya. Nah, capstone project saya sendiri itu ada nama aplikasi Sahabat Jalan. Ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store yang kami rancang. Dia bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa merekomendasikan pariwisata yang ada di tiap kota di Indonesia. Jadi jika kita sampai di Kota Bandar Lampung, aplikasi itu sendiri bakal merekomendasikan wisata-wisata yang ada di Bandar Lampung saat kita berlibur. Dan juga selanjutnya itu untuk apa itu Sahabat Jalan itu merupakan sebuah digital platform yang seperti yang dijelaskan, juga rekomendasi sistem, cultural insight-nya, customs browser dan lain-lainnya. Lalu ada juga unique destination yang jarang ditemukan oleh para masyarakat yang berlibur tadi, yang jarang menemukan destinasi unik yang jarang ditemui. Jadi di Sahabat Jalan ini kami masukkan juga, dia bakal merekomendasikan destinasi unik yang jarang dikunjungi oleh orang-orang yang bagus. Untuk existing result-nya di Sahabat Jalan kami menggunakan ada Google Maps, Traveloka dan Trip Advisor. Lalu untuk implementasi mobile development-nya ini merupakan rancangan dari teman sekelompok saya. Nah, untuk implementasi di Google Cloud Computing sendiri kami merancang cloud environment-nya. Untuk rancangan arsitekturnya seperti ini, saya ada mulai dari aplikasinya yang bisa diautentikasi ke Firebase, lalu ke Firestore-nya, terus baru ke Compute Engine untuk virtual cloud computing tadi, ada Cloud Bucket dan Cloud Scale-nya juga. Ini untuk lebih jelasnya. Selanjutnya juga model deployment kami juga udah pakai kemarin. Untuk ngerancang ini sendiri kami juga pakai Django dengan teman-teman saya yang 4 cloud computing lainnya. Kami menggunakan Django untuk model deployment-nya ini.
Untuk machine learning sendiri ini dirancang sama teman sekelompok saya yang mengambil learning path machine learning. Nah, untuk target marketnya sendiri di Sahabat Jalan ini kami mengambil rentang remaja ke dewasa, terus wisatawan lokal dan wisatawan internasional, serta semua profesi tertentu yang pastinya butuh liburan. Nah, untuk Sahabat Jalan Possible Pilots, setelah kami membuat caption project ini, kami membuat rancangan 6 bulan setelah program kami selesai itu. Di bulan pertama, aplikasi yang kami rancang ini itu udah di-launch dan bakal di onboarding user-user untuk mencobanya tadi. Lalu bulan kedua dan bulan ketiganya, implementasi city-nya, initial city yang telah kami rancang itu ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu di bulan 2 dan 3. Terus ada di bulan 4, bulan 5 untuk ngerekrut orang-orang yang bisa menjalankan aplikasi ini tadi. Nah, di bulan terakhir atau bulan ke-6 kami bakal melakukan trial evaluation untuk aplikasi yang telah dicoba oleh orang-orang tadi. Itu kami bakal melihat user feedbacknya, apakah aplikasi ini kurang apa, dan bakal kami ini kan lebih lanjut. Sepertinya sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.